Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia darinya. Kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul kembali di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang ada dalam rangka insyaallah untuk menuntut ilmu agama, dalam rangka insyaallah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang sebentar ini, duduknya kita di salah satu dari majelis-majelis ilmu ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hal ini bisa menambah sedikit dari amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang semoga selalu senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Az-Zuhud wa Riqaq, ya kitab tentang zuhud dan juga pelembut hati yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai ke dalam babu satril amal, bab tentang menyembunyikan atau menutup amalan-amalan, ya, bab tentang menyembunyikan amalan. Dan pembahasan pada bab ini kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pembahasan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan juga untuk hadirin yang hadir, ya, untuk kaum muslimin yang mengambil manfaat dari kajian ini. Karena kita tahu bahwasanya zaman sekarang ini kita diuji dengan yang namanya fitnah menampakkan amalan, ya, fitnah mempublish amalan. Nggak. Betul, ya. Dan mempublish amalan ini adalah sebuah penyakit. Ini sebuah penyakit. Dan kita tahu bahwasanya penyakit itu menular, ya, penyakit ini menular. Terlebih-lebih lagi kalau penyakit ini atau mempublish amalan ini dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh, oleh tokoh-tokoh agama, oleh ustaz contohnya, atau dai atau kiai, ya, orang yang dianggap tokoh dalam sebuah kelompok seperti itu, maka akan menyebar atau akan menjadi menular kepada orang yang lain, terlebih-lebih kepada murid-muridnya. Akhirnya mempublish amalan ini menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Dan kita tahu bahwasanya sunnah para salaf tidak demikian, ya. Para ulama kita terdahulu tidak demikian. Mereka sangat-sangat menjaga amalan mereka. Kalau mereka bisa menyembunyikan amalan mereka, mereka lakukan. Berbeda dengan kita saat ini, semuanya ingin kita tampakkan. Dan itu terjadi, ya, dan itu terjadi kecuali untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Semoga bab yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita pribadi dan kita semua, supaya kita bisa lebih menjaga amalan kita. Ya, karena kita tahu amalan yang tidak dipublish, amalan yang tidak ketahuan oleh orang lain, itu lebih selamat dari riya, sum'ah dan ujub dibandingkan dengan amalan yang terpublish, ya, dibandingkan dengan amalan yang terlihat oleh orang lain. Dan kita sangat butuh dengan keselamatan ibadah kita. Ya, kita sangat butuh dengan keselamatan ibadah kita dari riya, dari sum'ah dan juga dari ujub. Kita tahu amalan ibadah kita sedikit. Sedikit atau banyak? Masya Allah, ya, kita bisa mengaca dengan diri kita sendiri. Kita lihat bagaimana bacaan Al-Quran kita lihat bagaimana sholat sunnah kita lihat bagaimana puasa kita. Amalan kita sedikit, belum lagi dengan amalan-amalan yang terpublish. Belum lagi ternyata amalan itu disusupi oleh penyakit-penyakit hati tadi seperti riya, sum'ah dan ujub. Maka ketika kita berusaha untuk tampakkan semua amalan yang kita lakukan, bagaimana bisa kita membanggakan amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak? Apa yang tersisa dari amalan tersebut kecuali sudah kita tampakkan semuanya kepada manusia. Dan itu terjadi di zaman ini. Kita terfitnah dengan yang namanya internet, ya. Yang mana orang-orang terdahulu sebelum kita tidak difitnah dengan internet. Kita sekarang terfitnah dengan internet. Mudah sekali terpublish amalan yang dilakukan, menyebar dengan cepat ke semua penjuru. Maka para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas hal ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk menyembunyikan amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembunyikan amalan. Kita sampaikan 2 ayat pada pembahasan ini. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat ke-55. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat ke-55. Berdoalah kepada Tuhan kalian tadarruan wa khufyah. Tadarruan, ya, tadhallulan wastikanatan lil ta'ah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tadarruan itu adalah dalam keadaan menghinakan diri. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghinakan diri. Wa khufyah, apa itu khufyah? Asir, diam-diam, ya. La yarfa'us saut, tidak mengangkat suara. Khufyah diartikan juga dengan lirih. Berdoa dalam keadaan lirih. Ya. Kita sampaikan di sini perkataan Imam Tabari dalam tafsirnya mengenai ayat ini, rahimahullahu taala, wa ma'na khufya ay sirran fin nafsi liyab'uda anir riya. Maksud dari khufyah adalah tidak ketahuan orang lain, ya, sirron, diam-diam. Apa tujuannya? Liyab'uda anir riya, supaya menjauhi riya. Jadi dalam berdoa pun hendaknya kita berdoa dalam keadaan lirih. Kalau bisa tidak diketahui oleh orang lain, bagus. Apa tujuannya? Liyab'uda anir riya, supaya kita jauh dari yang namanya riya. Wa bidzalika athna ala nabiyhi Zakaria alaihi salam idz qala mukhbiran anhu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya. Siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam di awal-awal surat Maryam, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan khafiyya, dalam keadaan lirih. Tidak mengangkat suara, tidak juga diam, tidak, dalam keadaan lirih, ya, sirron. Maka kita tahu bahwasanya dalam ayat ini ada isyarat hendaknya kita menyembunyikan amalan yang kita lakukan.
Ya, hendaknya kita menyembunyikan amalan yang kita lakukan. Kemudian Al-Imam Tabari mengatakan wa syari'atu muqarriratun anna sirra fi ma lam yu'tarad min a'mali albirri a'dhamu ajran minal jahr. Dan syariat menegaskan bahwasannya ya, amalan yang dilakukan dalam keadaan sir, dalam keadaan tidak diketahui oleh siapapun, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amalan yang diketahui oleh orang lain. Ada amalan yang kita lakukan tidak diketahui oleh seorang pun, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amalan yang kita lakukan diketahui oleh orang lain. Tentunya apa Pak? Tentunya ini dalam keadaan ikhlas. Ya, tentunya ini dalam keadaan ikhlas. Seseorang yang dia menampakkan amalannya kepada orang lain dalam keadaan ikhlas, itu pahalanya masih di bawah orang yang menyembunyikan amalannya dalam keadaan ikhlas. Ada satu sedekah diam-diam, satu sedekah ketahuan orang lain, dua-duanya sama-sama ikhlas. Yang mana lebih besar pahalanya? Yang pertama, yang diam-diam, ya, dibandingkan dengan yang diketahui oleh orang lain. Dan ayat kedua yang ingin kami bawakan, ya, yang mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembunyikan amalan adalah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-271. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubadus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum." Ya. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu bagus, kata Allah Subhanahu wa taala. "In tubadus sadaqat fani'immahi." Bagus. Kalau kalian menampakkan sedekah, itu hal yang bagus, hal yang baik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum." Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah itu ketika kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini seseorang yang dia menampakkan amalan terang-terangan dalam keadaan ikhlas masih kalah dengan orang yang dia menyembunyikan amalannya. Dan banyak disebutkan dalam hadis para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya menyembunyikan amalan ini lebih afdol dibandingkan dengan menampakkan amalan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk mempunyai amalan salih yang tidak dilihat oleh orang lain, maka kerjakan. Barang siapa di antara kalian punya amalan rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang tahu, maka kerjakan, ya, maka lakukan. Berbeda dengan keadaan kita sekarang para jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita pada hari ini sangat menyedihkan. Kita berlomba-lomba bukan untuk menyembunyikan amalan, tapi kita berlomba-lomba untuk menampakkan amalan. Mungkin dalam diri kita ada bisikan, tidak apa-apa, insya Allah kamu menampakkan amalannya supaya ditiru oleh orang lain. Seperti itu, mungkin ada bisikan seperti itu. Tapi ketika kita tampakkan amalan itu walaupun kita ikhlas, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka kadar pahalanya sudah berkurang. Ya, kadar pahalanya sudah berkurang dibandingkan dengan seseorang tidak mengetahui atau seseorang tidak mengekspos apa yang dia amalkan. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, syaitan itu mereka menggoda manusia atau mereka menggoda manusia untuk menggugurkan amalan mereka dengan dibisiki supaya melakukan riya, sum'ah dan
ujub dalam amalan mereka. Kenapa demikian? Supaya amalannya gugur. Suatu amalan ketika tersusupi riya 0,1%, amalannya gugur. Amalan kalau sudah tersusupi riya 0,1% itu amalannya gugur. Ya. Ternyata orang ini digoda untuk melakukan amalan riyaan, sum'atan wa ujuban, ya. Dia digoda untuk melakukan amalan supaya riya atau sum'ah atau ujub tidak mempan. Orang ini masih ikhlas. Maka apa yang dilakukan setan? Setan menggoda dia supaya menceritakan amalannya dalam keadaan ikhlas. Itu kerjaan setan. Ya, itu kerjaan setan. Dan terbukti betapa banyak amalan yang sudah kita sembunyikan apa? Akhirnya terucap, mungkin seperti itu. Akhirnya kita ceritakan. Akhirnya diceritakan, akhirnya disampaikan seperti itu. Mungkin awal-awalnya dalam rangka untuk mengedukasi, ya. Tapi kalau bisa kita mengedukasi jangan dari kita, lebih baik dari orang-orang sebelum kita, ya. Lebih baik dari orang-orang sebelum kita. Banyak cerita para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di sini, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala beliau membawakan perkataan Mubarak ibn Fadalah dari Al Hasan, qala in kana rajulu laqad jama'al Qur'an wa ma yash'uru bihin nasu. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau mengetahui ada orang yang sudah hafal Al-Qur'an tapi orang-orang tidak tahu orang itu sudah hafal Al-Qur'an. Masya Allah. Ada orang di zaman beliau tahu ada orang yang sudah hafal Al-Qur'an tapi orang-orang tidak tahu ternyata orang ini sudah hafal Qur'an. Ya. Wa in kana rajulu laqad faqihal fiqha al-katsira wa ma yash'uru bihin nas. Beliau juga melihat ada orang yang dia sudah tinggi ilmu agamanya tapi orang-orang tidak tahu. Orang-orang tidak tahu. Ternyata orang ini orang yang alim, orang yang Masya Allah sudah belajar banyak, ya. Tapi orang-orang tidak tahu. Wa in kana rajulu la yusalli as-salata at-tawila fi baitihi wa indahu zuwar wa ma yash'uruna bihi. Kemudian beliau juga tahu ada orang yang dia melakukan salat malam dengan salat yang panjang. Salat malam dengan salat yang panjang di rumahnya. Pada saat itu rumahnya ada tamu yang menginap. Tapi ternyata orang ini masih bisa melakukan salat malam dengan salat yang panjang dan tamu-tamunya tidak tahu. Ya. Saking para ulama dahulu mereka bagaimana menyembunyikan amalan mereka. Walaqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi min amalin yaqdiruna ay ya'maluhu fi sirri fayakunu 'alaniyatan abadah. Sungguh kami menemukan suatu kaum. Al Hasan Al Basri tabi'in. Berarti yang dimaksud oleh beliau di sini apa? Siapa? Bisa jadi kibar tabi'in atau para sahabat, ya. Beliau menceritakan tentang kibar tabi'in atau para sahabat. Sungguh kami telah melihat suatu kaum yang mana mereka tidaklah melakukan suatu amalan di atas muka bumi yang mana mereka bisa sembunyikan, akhirnya mereka tampakkan. Pokoknya kalau amalan tersebut masih bisa disembunyikan, tidak mau mereka tampakkan. Ya, tidak mau mereka tampakkan. Ya, contoh kisahnya seperti siapa, Pak? Zainal Abidin. Ya, Zainal Abidin rahimahullahu taala. Zainal Abidin rahimahullahu taala. Beliau menyembunyikan amalannya bersedekah kepada 100 fakir Madinah. Sampai wafat tidak ada yang tahu. Jadi setiap pagi ketika mau pergi sholat subuh, beliau bawa apa? Makanan pokok orang-orang Madinah ditaruh di pintu. Orang-orang fakir di kota Madinah 100. Dan orang-orang itu tidak tahu siapa yang ngasih ini. Itu setiap hari ada. Setiap hari ada. Sampai ketika Zainal Abidin wafat, terputus makanan itu. Loh, tidak ada lagi yang ngasih. Oh, baru ketahuan ternyata beliau yang ngasih. Insya Allah, sampai seperti itu. Ya. Kemudian juga ada di antara mereka yang 40 tahun sholat malam tidak ketahuan istrinya loh, bukan orang lain, istrinya. Itu subhanallah bisa seperti itu.
bahkan sampai orang terdekat pun tidak tahu. Ada yang puluhan tahun menyembunyikan amalan puasanya, tidak ada yang tahu. Kalau kita kayaknya semua amalan sudah kita tampakkan, ya. Kita mungkin semua amalan sudah kita tampakkan, yang sedekah, yang baca Quran, yang zikir seperti itu, ya, sholat malam. Nah, ya keadaan kita berbeda jauh dengan para ulama terdahulu dan kita berusaha untuk perbaiki. Ya, kita berusaha untuk perbaiki. Naam, walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fid du'a. Ini masih perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dan sungguh kaum muslimin dahulu mereka sangat-sangat semangat dalam berdoa. Wa ma yusma'u lahum sautun in kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Dan sungguh kaum muslimin dahulu sangat bersemangat dalam berdoa, tapi tidak terdengar dari mereka suara kecuali hamsan, kecuali bisik-bisik. Kecuali bisik-bisik. Enggak sampai teriak-teriak ya Allah, tolong ya Allah, enggak. Hanya bisik-bisik, tapi sangat semangat dalam berdoa. Ya, ini bagaimana luar biasanya para salaf. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang berkecukupan, yang khafi, yang tersembunyi. Khafi, tidak menampakkan diri. Maka ada isyarat dari hadis ini, semakin kita bisa untuk tidak menonjolkan diri, untuk tidak menampakkan diri, itu semakin bagus. Ya, semakin kita tidak dikenal oleh manusia, itu malah semakin bagus. Kita tidak perlu pandangan manusia tentang diri kita. Kita fokusnya dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Jadi kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak kita memperbaiki image, hendak kita memperbaiki ini dan itu, hendak. Nah, maka alangkah bagusnya orang-orang yang mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, menjadi hamba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyya al-khafi. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang salat malam, yang menjelaskan tentang seseorang itu dia menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian di malam hari wan nasu niyam, manusia dalam keadaan tertidur. Tadkhulul jannata bis salam. Ya, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Bagaimana juga dengan hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah orang yang tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah dengan sebuah sedekah, dia ketika bersedekah dikiaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di hadis yang sama tentang salah satu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa rajulu dzakarallaha khaliyan wa fadat ainah. Orang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khalian, dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan sendiri, tidak ada yang tahu. Fafadat aina, kemudian air matanya mengalir. Ya, dia menangis. Ya kita tahu dia menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengingat dosa-dosanya seperti itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang dia berusaha menyembunyikan amalnya, tidak ketahuan oleh orang lain, maka orang ini lebih baik dibandingkan orang yang menunjukkan amalannya walaupun dalam keadaan ikhlas. Ya, walaupun dalam keadaan ikhlas. Kita baca beberapa riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala tentang pembahasan ini, ya, untuk menyembunyikan amalan. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala akhbarana Qais bin Rabi' an Abi Husainin an Yahya ibn Wasab an Masrukin an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu
Qala idza kana yaumu shaumi ahadikum falyusbih mutarajjila. Telah menceritakan kepadaku Qais ibnu Rabi' dari Abi Husain, dari Yahya bin Wasab, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, falyusbih mutarajjilan, maka hendaknya berpagi hari dalam keadaan mutarajjilan. Mutarajjilan itu dari kata tarajjul. Apa itu tarajjul? Apa arti tarajjul? Tarajjul ya, menyisir rambut. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya hendaknya dia berpagi hari dalam keadaan rapi, menyisir rambut, ya, bukan dalam keadaan lemas, dalam keadaan biar ya kelihatan lagi puasa kok lemes banget, seperti itu. Ya, atau misal ya, kalau anak-anak, kalau ya SMP atau SMA seperti itu, pas lagi puasa di kelas jam 7 sudah tidur. Sudah jam 7 atau jam 8 itu sudah tidur. Kenapa tidur di kelas? Ngantuk. Ngantuk semalam ini ya, sahur ya, bangun pagi ya. Enggak perlu ya, enggak perlu seperti itu. Hendaknya dalam keadaan rapi, hendaknya dalam keadaan semangat. Kenapa? Supaya orang enggak tahu dia dalam keadaan berpuasa. Supaya orang enggak tahu dia dalam keadaan berpuasa. Ya, bukan malah kita tunjukkan warna lagi puasa ya. Lemes kelihatannya. Seperti itu, enggak. Biasa aja ya. Biasa saja. Jangan sampai kita jangan sampai kita merasa lemas karena ibadah puasa yang kita lakukan. Maka isyarat dari asar ini apa? Hendaknya kita menyembunyikan ibadah kita. Hendaknya kita menyembunyikan ibadah kita. Dalam asar ini khususnya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah amalan puasa. Ya, khususnya untuk orang yang berpuasa sunnah. Kalau misalnya dia berpuasa sunnah, maka coba untuk tidak menampakkan rasa lapar. Coba untuk tidak menampakkan ya rasa haus, dahaga seperti itu. Supaya orang-orang tidak mengira dia puasa dan supaya tidak tersusupi ria pada dirinya. Kalau orang tidak tahu antum puasa, ibadahnya lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya orang tahu antum puasa dan yang lainnya lagi tidak puasa, bisa jadi ada rasa apa? Ada rasa bangga mendapatkan pujian. Ya walaupun tipis misalnya. Walaupun tipis, emang dia puasa ingin mendapatkan pujian 0,01%. Gugur ibadah puasanya atau gugur pahala puasanya. Dia gugur pahala puasanya. Karena tersusupi ria. Yang mengerikan ya. Jadi ria ini suatu yang luar biasa, memang menghancurkan amalan. Dan itu terpatri dalam hati orang, ya terpatri dalam hati-hati kita. Maka ini yang perlu kita singkirkan. Kenapa? Karena seseorang yang masih ria dalam dirinya berarti tauhidnya bermasalah. Kemurnian tauhidnya berkurang, bermasalah. Semakin berkurang kadar tauhid seseorang, efeknya apa? Efeknya di akhirat nanti. Ya. Maka semakin sempurna tauhid seseorang, kemurnian tauhid seseorang, maka dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ketika sempurna tauhid seseorang, dia akan mudah masuk ke dalam surga. Tapi kalau misalnya di hatinya masih tersusupi ria dalam setiap amalan, ujub, sum'ah, ini sulit. Maka terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita terlindungi dari ria. Hendaknya kita perhatikan hati kita ini ketika beramal, siapa yang kita inginkan? Pujian siapa yang kita inginkan? Pujian manusia atau pujian Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik, na'am. Kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala beliau juga membawakan atau beliau mengatakan, akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepadaku Sufyan,
an Mansur, dari Mansur an Hilal bin Yasaf, dari Hilal bin Yasaf, qala Isa bin Maryam, dari Isa bin Maryam alaihissalam, idza kana yaumu shaumi ahadikum falyaddahin ra'sahu wa lihyatahu. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya dia merapikan rambutnya dan juga jenggotnya. Jadi jangan terlihat kusut, acak-acakan, ya. Nanti ketahuan, maksudnya tuh, oh lagi puasa. Biasa aja, kalau bisa tidak ketahuan lagi puasa itu sangat-sangat bagus. Taib. Wala yamsah syafataihi, maka hendaknya dia mengusap dua bibirnya. Maksudnya mengusap dua bibirnya ini apa? Kalau ada pelembab, antum tahu pelembab Pak? Pelembab yang dipakai untuk bibir, apa namanya itu? Bukan lipstick. Apa namanya ya? Hah? Balsam? Ya intinya ada pelembab seperti itu, ya, supaya tidak kelihatan kering, supaya orang tidak tahu antum lagi puasa, lakukan. Ada pelembab. Silakan dilakukan. Li'alla yaran nasu annahu shaimun, supaya manusia tidak melihat bahwasanya orang ini sedang berpuasa. Wa idza a'ta bi yaminihi falyukhfi min shimalihi, kalau dia memberikan dengan tangan kanannya, maka sembunyikan dari tangan kirinya. Kalau bersedekah, kalau memberikan sesuatu, sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi, ya. Tidak perlu diingat-ingat lagi apa yang sudah diberikan. Tidak perlu diingat-ingat lagi apa yang sudah diberikan. Sudah. Kadang-kadang ketika kita memberikan sesuatu, kita masih terpatri dalam diri kita apa Pak? Nunggu apa? Nunggu matur suwun. Nunggu terima kasih. Ya, nunggu terima kasih. Kalau kita sudah memberikan sesuatu seperti itu, bersedekah, atau misalnya kita memberikan bantuan, kadang kita masih menunggu terima kasih. Betul, bagi yang diberikan bantuan ucapkan terima kasih, tapi kita yang memberikan bantuan berusaha untuk menghilangkan rasa ini. Sudah, tidak perlu kita nunggu rasa terima kasih, ya. Naam. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin dari kalian itu balasan atau rasa terima kasih. Sudah, ya. Jadi ya ini berat ya untuk kita lakukan, tapi kita berusaha. Ya, kita berusaha ketika kita membantu orang lain, kita tidak ingin diucapkan rasa terima kasih. Kita membantu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, kita membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa idza shalla falyurhi sitra babihi, kalau dia sedang salat. Di sini maksudnya salat sunnah, ya. Kalau dia sedang salat, maka apa? Maka hendaknya dia penutup pintunya. Dia batasi dirinya dengan orang lain supaya dia tidak dilihat. Kalau bisa kita sembunyikan amalan sunnah kita, sholat sunnah kita, sangat bagus. Walaupun di rumah, tidak ada yang tahu kita sedang sholat sunnah di kamar misalnya, ya, sedang sholat sunnah di mana? Di ruang tamu. Tidak ada yang tahu, maka lakukan, ya, kita lakukan. Fa innallaha yuqsimus sanaa kama yuqsimu rizqa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi pujian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki. Apa maksudnya? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kita mendapatkan pujian dari manusia, kita tidak usah capek-capek untuk mencari pujian manusia. Karena pujian kita itu sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan rezeki kita. Si fulan rezekinya sekian, si fulan rezekinya sekian. Begitu juga dengan pujian. Si fulan pujiannya sekian, si fulan pujiannya sekian. Maka kita tidak perlu repot-repot untuk mencari pujian manusia. Ya, harusnya yang kita cari adalah pujian Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Makanya hendaknya kita sembunyikan amalan kita, ya, hendaknya kita sembunyikan amalan kita.
Kenapa penting kita menyembunyikan amalan kita? Ya tadi kita katakan, yang pertama, menyembunyikan amalan ini lebih besar pahalanya dibandingkan dengan menampakkan amalan walaupun ikhlas, ya walaupun ikhlas. Bismillah. Mungkin ada pertanyaan, seberapa besar perbedaan amalan atau seberapa besar perbedaan pahala antara orang yang menyembunyikan amalannya ikhlas dan orang yang menampakkan amalannya ikhlas? Sebenarnya kalau kita mencari di literatur para ulama, ya, tidak ada jumlah yang spesifik seberapa besar. Adapun satu, tapi hadisnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan hadisnya ini hasan, sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, ya, beliau pernah bersabda, salatu rajuli tatawuan haitsu la yarahu nasu ta'dilu salatan ala a'yunin nasi 25. Salatnya atau salat sunnahnya seseorang di tempat yang tidak diketahui manusia, atau dia melaksanakan sholat tersebut tidak diketahui oleh manusia, itu pahalanya sama seperti orang itu pahalanya ta'dilu sholatan ala a'yunin nasi 25. Itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang sholat sunnah ditampakkan kepada manusia sebanyak 25 derajat. Ya, sebanyak 25 derajat. Oh, ini banyak. Banyak ini Pak, banyak. Insyaallah. Ya. Kalau kita setiap sholat sunnah yang kita sembunyikan, kita dapat 25 telur. Mau enggak Pak? Ya, setiap sholat sunnah yang kita sembunyikan, kita dapat 25 telur. Telur ayam, Masya Allah. Sekilo lebih itu. Mau enggak? Mau. Banyak kita menyembunyikan amalan sholat sunnah kita. Tapi karena pahala ini suatu yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita tidak melakukan, ya, seperti itu. Kita malas-malasan beribadah ketika sendirian. Padahal pahalanya lebih besar ketika dilakukan sendirian daripada kelihatan manusia. Maka tidak masalah Pak, ketika kita sudah sholat, maktubah, kita sudah sholat berjamaah seperti itu, kita sholat sholat rawatibnya di mana? Di rumah seperti itu, ya, kita sholat rawatibnya di rumah ketika keluarga kita sedang istirahat atau lagi tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita lakukan sholat, ya, kita lakukan sholat. Selain supaya kita menyembunyikan amalan juga, diantaranya supaya rumah kita juga hidup dengan ibadah. Ya, seperti itu. Jadi hendaknya ada amalan andalan atau ada amalan yang kita sembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Kemudian juga ada hadis yang mana hadis ini sebenarnya mauquf sampai kepada sahabat. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, qala akhbarana Talhatu ibnu Abi Sa'idin qala hadatsani Khalid ibnu Muhajir, telah menceritakan kepadaku Talha ibnu Abi Sa'id, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Khalid ibn Muhajir, qala, beliau berkata, sami'tu Al-Qasim ibn Muhammadin, aku telah mendengar Al-Qasim ibn Muhammad yaqul, beliau berkata, inna salatan nafilati tafdulu fis sirri alal alaniyati kafadlil faridati fil jamaah. Sesungguhnya salat sunnah dalam keadaan tidak diketahui oleh siapapun, ya, dalam keadaan sir, tidak ada yang tahu, itu lebih unggul dibandingkan dengan sholat sunnah yang ditampakkan kepada manusia, sebagaimana keunggulan kafadlil faridati fil jamaah, sebagaimana keunggulan sholat faridoh secara berjamaah, sebagaimana sholat wajib secara berjamaah.
Orang yang sholat wajib berjamaah sama orang yang sholat wajib sendirian, mana yang lebih besar pahalanya, Pak? Yang lebih besar? Sholat wajib berjamaah. Tapi ini lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sholat wajib sendirian. Nah, itu juga keutamaan orang yang sholat sunnah sendirian dibandingkan dengan orang yang sholat sunnah diketahui oleh orang lain. Ya, naam. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa. Kemudian dalam sebuah hadis yang dhaif dikatakan oleh para ulama di sini sanadnya dhaif, ya, dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Baqiyah ibnul Walid, karena ada Baqiyah bin Walid di sini, ya. Taib qala sami'tu Sabita ibn al-Ajlan, telah menceritakan kepadaku Sabit ibn al-Ajlan yaqulu sami'tul Qasim Aba Abdurrahman, aku mendengar Al-Qasim Aba Abdurrahman yaqul, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ajra liman la hisbata lahu, la ajra liman la hisbata lahu, tidak ada pahala bagi orang-orang yang ketika beramal dia tidak ihtisab. Tidak ada pahala bagi orang-orang yang ketika beramal dia tidak ihtisab. Apa itu ihtisab? Apa itu ihtisab? Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia beramalnya bukan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, dia beramalnya bukan untuk mendapatkan surga misalnya, tapi ternyata dia beramalnya untuk mendapatkan pujian manusia. Walaupun hadisnya dhaif tapi maknanya sahih, ya. Orang yang dia melakukan riya dalam amalannya maka tidak berpahala. Jadi hendaknya kita berhati-hati dari apa? Dari yang namanya riya, sum'ah dan ujub ini. Ya, dan jangan kita main-main spekulasi ya Pak, ya. Jangan kita coba-coba untuk enggak apa-apalah tunjukkan amalan seperti itu. Ana tanya Pak, Ustadz sama ulama-ulama salaf mana yang lebih beriman? Ustadz zaman sekarang sama ulama-ulama salaf mana yang lebih beriman? Hah? Ustadz zaman sekarang, woi, enggak lah. Ya para ulama salaf tentunya, para ulama salaf. Ya mereka jauh lebih beriman, jauh lebih selamat hatinya. Itu pun mereka sembunyikan amalan mereka. Apalagi orang-orang kayak kita yang hatinya kotor, yang hatinya bermasalah. Makanya lebih layak untuk menyembunyikan amalan kita. Azan. Kita lanjutkan nanti sedikit setelah azan. Barakallahu fikum. Sudah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tapi kita lanjutkan sedikit ya. Oleh sebab itu kita ketahui bersama tadi di antara keutamaan kita menyembunyikan amalan, selain karena pahala dari amal yang dirahasiakan ini lebih besar dibandingkan pahala amalan yang ditampakkan. Di antara keutamaan dari menyembunyikan amalan ini adalah lebih selamat dari yang namanya riya, ya, lebih selamat dari yang namanya riya. Ya, karena kita sampaikan tadi bahwasanya riya ini apabila masuk ke amalan walaupun hanya sedikit menghancurkan amalan tersebut. Berbeda dengan orang yang dia niat beramal akhirat tapi dia juga niat mengamal untuk mendapatkan dunia. Ini beda. Dia memasukkan dua niat dalam amalannya. Niat untuk mendapatkan akhirat dan niat untuk mendapatkan dunia. Ya. Kalau dia niat seperti ini, para ulama mengatakan masih bisa mendapatkan pahala kalau niat akhiratnya lebih dominan dibandingkan dengan niat dunianya. Ya, contohnya orang yang buat buku agama seperti itu, ya. Ustadz, kajian, atau misalnya muazin, seorang imam. Dia kalau misalnya amalan akhiratnya mendominasi atau dia niat untuk akhiratnya lebih mendominasi dibandingkan dengan niat dunianya, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Berbeda dengan riya tadi. Berbeda dengan riya tadi. Riya ini kalau sudah masuk amalan sudah gugur sudah. Ya, sudah gugur. Dan tidak ada yang menjamin orang selamat dari riya. Mau itu ustadz, ya, mau itu penuntut ilmu yang lama, mau itu orang yang rajin ibadah. Justru sebaliknya, riya ini lebih mudah masuk ke orang yang rajin ibadah. Riya, ujub, sum'ah ini lebih mudah masuk kepada orang yang rajin ibadah. Apalagi ketika melihat orang-orang amalnya lebih di bawah dia. Nanti ada muncul meremehkan, jatuhnya sudah sombong. Jatuhnya sudah kepada kesombongan. Maka amalan-amalan hati atau penyakit-penyakit hati ini perlu untuk kita terus perbaiki, ya, terus kita hilangkan. Naam. Jadi tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih, la ajra liman la hisbata lahu. Tidak ada pahala bagi orang yang tidak meniatkan ihtisab dalam amalannya. Ya. Jadi dia niatnya yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini lebih banyak terjadi pada orang yang menampakkan amalan atau orang yang menyembunyikan amalan, Pak? Orang yang menampakkan amalan, ya. Niat seseorang untuk mendapatkan pujian itu lebih besar terjadi ketika orang tersebut menampakkan amalan. Berbeda dengan yang menyembunyikan amalan. Ustaz, bagaimana dengan amalan-amalan yang memang disyariatkan untuk ditampakkan? Beda, ya, seperti puasa Ramadan, sholat berjamaah, sholat Id, ini beda, jelas semuanya melakukan. Bahkan yang seperti itu insya Allah tidak ada riya, karena semuanya melakukan, semuanya sama-sama melakukan. Tapi apa? Tapi kalau yang amalan-amalan yang mungkin tidak banyak orang yang melakukannya, ketika ditampakkan kita muncul rasa ingin dipuji, sedikit saja itu sudah menghancurkan amalan tersebut. Maka jangan kita main spekulasi, ya, kita main tidak apa-apalah untuk menunjukkan supaya memotivasi manusia. Mungkin itu niat awalnya, tapi nanti lama-lama setan berusaha menggoda supaya kita ada rasa ingin dipuji. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menyembunyikan amalan sunnah kita. Nah, kemudian yang terakhir mungkin dari pembahasan ini, ya. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, qala akhbarana Abu Bakar Ibnu Abi Maryam Al-Ghassani, berkata kepadaku, telah mengatakan kepadaku Abu Bakar ibn Abi Maryam Al-Ghassani, qala, beliau mengatakan, haddatsani Damrah Ibnu Habibin Ibnu Suhaib, telah menceritakan kepadaku Damrah Ibnu Habib ibn Suhaib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma taqarrabal 'abdu ilallahi bi syai'in afdala min sujudin khafiyyin. Ma taqarrabal 'abdu ilallah bi syai'in. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu afdala, yang lebih baik min sujudin khafiyyin, daripada sujud yang tersembunyi, daripada sujud yang tersembunyi. Jadi dari hadis ini, ya, walaupun sanadnya lemah, tapi isnaduhu dhaif li irsal, karena hadisnya mursal, tapi maknanya sahih. Apa? Hendaknya kita menyembunyikan amalan. Amalan yang paling baik mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang tersembunyi. Adalah amalan yang tersembunyi. Dan ini sebagai pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Ini pembeda antara orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik semangat kalau dilihat oleh banyak orang. Ya. Tapi kalau tidak ada yang lihat, malas ibadah. Berarti ada sifat kemunafikan pada dirinya, yang mana para salaf sangat berlindung dari sifat ini, takut dengan sifat kemunafikan ini. Berbeda antara yang zahir dengan yang batin. Taib. Adapun orang-orang beriman ketika sendirian justru mereka semangat. Ya, orang-orang beriman ketika sendirian justru mereka semangat. Tidak ada yang tahu mereka baca Quran, tidak ada yang tahu mereka sholat malam, tidak ada yang tahu mereka bersedekah. Seperti itu. Ini ketika seseorang melakukan ini, insya Allah dia termasuk orang-orang yang beriman dan selamat dari kemunafikan. Ya, ini diantara keutamaan orang yang menyembunyikan amalannya, dan ini adalah sebaik-baik bentuk amalan. Ya, kenapa? Ya, karena ketika seseorang dia menyembunyikan amalan, itu menunjukkan ikhlasnya, niat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala tujuannya, bukan yang lain, bukan yang lain. Wallahu alam bissawab. Ustaz, izin bertanya, jika kita sedekah pada orang miskin tanpa dilihat orang lain, apakah itu termasuk amalan rahasia? Karena bukan hanya saya dan Allah yang tahu, tapi orang miskin itu juga tahu. Iya. Ya juga, ya. Jawabannya apa? Jawabannya ya ini belum amalan rahasia, karena namanya amalan rahasia itu antara engkau sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebagaimana tadi Ali bin Husain, ya, Zainal Abidin, sedekah, orang miskinnya tidak tahu. Orang miskinnya tidak tahu. Sampai Ali bin Husain Zainal Abidin wafat, ya, radhiyallahu an. Sampai beliau wafat baru ketahuan. Ya. Jadi kalau misalnya mau sedekah, semakin tidak ketahuan oleh orang yang kita sedekahkan tersebut, ya semakin bagus, ya, semakin bagus. Ya, sekarang ini cara untuk sedekah banyak sekali. Ya, sekarang ini cara untuk sedekah banyak sekali cara untuk bersedekah supaya tidak ketahuan. Tinggal kita aja mau gerak atau enggak. Tinggal kita aja mau melaksanakan itu atau enggak, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu fisir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah dalam keadaan diam-diam, enggak ada yang tahu, itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah dalam keadaan diam-diam, enggak ada yang tahu, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita puasa terus ada orang yang nanya, apakah kita jawab? Terserah. Terserah. Mau dijawab, enggak, diam, enggak masalah juga kan? Puasa enggak? Ya, diam. Seperti itu. Ya. Wallahu alam, lihat keadaannya, lihat keadaan. Kalau memang ada hajat untuk menyampaikan, ya sudah, walaupun memang nanti pahalanya berkurang. Tapi ana pernah membaca, Pak. Ana pernah membaca, ya. Kalau kita puasa sunnah, Allah, ana lupa ini, ana pernah baca fatwa Syekh Utsaimin atau Syekh bin Bas, ya, ana lupa, tidak apa-apa, ya, santai aja, ilmunya di sini bukan di situ. Nah, jadi apa namanya, ana lupa Syekh Utsaimin atau Syekh bin Bas atau ulama yang lain mengatakan kalau kita sedang puasa sunnah terus kita disuguhkan makanan, mana yang lebih baik? Tetap puasa atau makan? Hah? Ya. Wallahu alam, yang pernah Anda baca itu dia batalin. Itu yang baik. Pertama apa? Dia menyembunyikan amalan puasa dia. Ya, dia menyembunyikan amalan puasa dia, tidak ada yang tahu.
Tidak ada yang tahu, dan itu pahalanya besar. Yang kedua, dia menghormati orang yang memberikan makan tadi, memasukkan surur ala qalbi muslimin, ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kaum muslimin. Tapi beda halnya kalau nanti diomongin, suguhin makanan, antum puasa terus makan, terus antum ngomong, tadi ini Anda puasa sebenarnya. Beda itu, ya. Sudah. Sebelumnya enggak tahu, sebelumnya dia enggak tahu, ya, tapi karena diomongin ya sudah, berkurang itu, ya, berkurang. Nah, karena ibadah puasa itu ibadah yang betul-betul sir, enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, ibadah puasa itu betul-betul sir, enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wudu itu enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berwudu, ketika batal dia wudu lagi, batal dia wudu lagi, itu enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kalau nanya puasa masih sering orang nanya puasa, tapi kalau nanya wudu jarang. Antum sudah wudu belum? Sudah wudu belum? Itu jarang. Ya, seperti itu. Nah, Ustaz, Anda di rumah sholat duha, sholat malam. Anda melakukan ini diam-diam, tapi ketika disuruh sholat, Anda ngomong sudah. Apakah berkurang pahalanya karena ketahuan? Ya, kadang-kadang ditanya, ya, sudah sholat belum? Ya, sholat duha atau sholat ini, sholat apa namanya, malam tadi. Wallah alam, ada ya orang tua yang nanya seperti itu ya? Masya Allah. Masya Allah, ya kalau ada, sudah sholat duha belum? Sudah sholat malam belum? Masya Allah kalau ada. Masya Allah. Orang tuanya sangat-sangat perhatian dengan agama anaknya, ya. Tapi kalau yang ditanya sholat wajib, ya sudah sholat belum, ya itu biasa, sholat wajib jelas, ya. Tapi kalau untuk sholat sunnah yang seperti tadi, Ana berharap semoga tidak berkurang, ya, semoga tidak berkurang. Dia sembunyikan amalannya, ya dia ditanya jujur, ya dia ditanya jujur seperti itu, ya semoga tidak berkurang. Yang penting kita hati kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk anda ujub aja dengan amalan yang sudah kita lakukan, ya. Ana berharap demikian, ya kita berharap demikian. Sebagaimana pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang melakukan amalan, misalnya dia sedekah 1 miliar, dia sedekah 1 miliar untuk membangun masjid tahun 2015. Dia sedekah 1 miliar untuk membangun masjid tahun 2015 karena riya. Dia sedekah 1 miliar tahun 2015 misalnya, kemudian terselip dalam hatinya tersebut ada rasa ingin dipuji, jadi disebutlah, dia minta disebut namanya, si fulan sedekah 1 miliar, seperti itu. Tapi ternyata di tahun 2016 dia tobat apa? Tobat bahwasanya ternyata sedekahnya dulu itu dia tahu tersusupi oleh riya. Oh, saya dulu sedekah 1 miliar di masjid itu untuk bangun masjid itu ada riyanya. Dia bertobat, tidak mau ngulangi. Apakah pahala riyanya tadi terhapus apa enggak? Apakah dosa riyanya tadi terhapus atau enggak? Pahala dia sedekah 1 miliarnya dapat atau enggak? Itu khilaf di antara ulama. Ya, kalau Ibnu Jauzi mengatakan tetap dia riya, tetap amalannya tidak diterima. Tapi sebagian ulama mengatakan diterima. Ya, sebagian ulama mengatakan diterima, dan ini yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Ini yang kita harapkan. Memang ada khilaf di antara ulama, kalau amalannya sudah lewat baru muncul amalannya sudah lewat riya, dia tobat seperti itu. Atau misalnya dia beramal baru muncul riya. Ketika beramal ikhlas, tapi setelah itu baru muncul riya. Ya, ini juga khilaf. Amalannya diterima apa enggak? Ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan tidak diterima karena sudah tersusupi riya. Tapi ya kita harapkan semoga diterima, karena ketika beramal dia ikhlas masih seperti itu. Ya, ala kullin wa sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari pembahasan ini kita mengetahui betapa pentingnya kita menyembunyikan amalan kita. Jangan sampai amalan kita yang sedikit ini tersusupi oleh riya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sampaikan atau dengan cara kita publish amalan kita kepada orang-orang, ya, kepada manusia. Sudah, semakin kita bisa untuk menyembunyikan amalan kita, hendaknya kita lakukan.
hendaknya kita ikuti para ulama kita terdahulu. Ya, hendaknya kita ikuti para salaf kita. Hendaknya kita ikuti para sahabat. Mereka sangat-sangat menyembunyikan amalan mereka. Ya. Kecuali amalan-amalan yang memang diketahui oleh orang banyak, ya, seperti tadi haji, ya, umrah itu kan tahu. Kemudian ya salat berjamaah, itu kan orang-orang banyak melihat, orang-orang tahu seperti itu. Tapi kalau amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, hendaknya kita sembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Sejauh sekian dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai untuk menyembunyikan amalan kita, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amalan andalan yang akan kita banggakan di hari kiamat kelak. Ya, hendaknya kita punya amalan andalan, Pak. Salah satunya adalah amalan rahasia, amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.